Paulus bersedia menerima persembahan dari jemaat Filipi. Jemaat Filipi memberi kepada Paulus. Paulus bersedia menerima persembahan atau bantuan dari jemaat Filipi itu. Mari perhatikan sejumlah ayat. 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hitang piutang dengan aku selain daripada kamu. Saya sudah jelaskan ayat ini. Tidak mengadakan perhitungan hitung piutang itu maksudnya adalah bahwa tidak ada satu gereja pun yang mengadakan transaksi memberi dan menerima. Hanya jemaat Filipi. Berarti jemaat Filipi adalah satu-satunya jemaat di Makedonia yang memperhatikan kebutuhan Paulus. Itu maksudnya. Lalu ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Sudah 1-2 kali. Kalau 2 ya tambah dengan sekarang itu berarti sudah 3 kali memberi. Nah, setelah jemaat Filipi memberi, ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Kini aku telah menerima. Berarti Paulus menerima. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Aku telah menerima kiriman. Maka dari pihak jemaat Filipi, mereka mau memberi, rela memberi. Dari pihak Paulus, dia mau menerima atau dia rela menerima. Bahkan sebelumnya saya jelaskan, jemaat Filipi kira-kira sudah 3 kali, minimal 3 kali memberi, dan 3 kali pemberian semuanya diterima oleh Paulus. Ini menunjukkan bahwa bukanlah merupakan kesalahan kalau kita menerima bantuan dari orang lain. Saya ulang sekali lagi, bukanlah merupakan kesalahan kalau kita menerima bantuan dari orang lain. Bahkan sampai batas-batas tertentu boleh kita katakan bahwa adalah kewajiban kita juga untuk mau menerima pemberian dari orang lain. Saya bilang sampai batas tertentu untuk menunjukkan bahwa sekalipun dikatakan wajib, tapi tidak mutlak. Nanti sebentar akan saya jelaskan. Tapi saudara-saudara, yang menarik di sini adalah Paulus mau menerima sebuah pemberian yang tulus dari jemaat Filipi, walaupun seperti saya katakan, pemberian mereka pasti tidak banyak. Karena apa? Karena jemaat Filipi termasuk jemaat di Makedonia yang sangat-sangat miskin dalam hal harta. Tapi dalam kemiskinan itu mereka mau memberi, pasti pemberiannya tidak banyak. Tapi Paulus mau menerima itu. Saudara ingat bahwa menolak pemberian orang bisa jadi merupakan gambaran kesombongan diri. Menolak pemberian orang bisa jadi adalah ekspresi kesombongan yang ada di dalam diri kita. Ingat, Yesus sendiri itu pernah menerima bantuan, bahkan hidup dari bantuan orang. Perhatikan Lukas 8, 2 dan 3. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Rombongan Yesus. Yesus bersama dengan murid-muridnya memberitakan Injil. Pada waktu itu perempuan-perempuan tidak diizinkan untuk bicara di muka umum. Tidak sopan bahwa perempuan bicara atau mengajar orang lain. Ada orang pernah tanya saya, Pak Pendeta, mengapa Yesus pilih murid 12 orang semua laki-laki? Tidak ada murid perempuan, tidak ada rasul perempuan. Ya karena kalau pilih rasul perempuan tidak ada manfaat. Karena tidak ada orang mau dengar seorang perempuan mengajar mereka bicara di muka umum. Tidak. Budaya waktu itu seperti itu. Itulah sebabnya harus memilih rasul laki-laki. Itu berarti bahwa meskipun perempuan-perempuan ini percaya Yesus, mengikuti Yesus,
tapi mereka tidak bisa memberitakan Injil, tidak bisa berkhotbah, tidak bisa bicara di muka umum seperti para laki-laki. Tapi biarpun begitu, perempuan-perempuan ini tidak kehilangan akal untuk melayani Yesus. Yang mereka punya, mereka pakai untuk mendukung pelayanan. Dan yang mereka punya adalah kekayaan. Itulah sebabnya perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Tapi tekanan saya di sini adalah ternyata Yesus pun mau didukung oleh perempuan-perempuan ini dan membiayai pelayanannya, hidup dia dan para muridnya melalui kekayaan dari perempuan-perempuan ini. Yesus tidak malu untuk hidup dari persembahan perempuan-perempuan ini. Seperti kata Matthew Paul, Kristus tidak malu untuk hidup dari kantong orang lain. Sementara ia menyediakan makanan rohani untuk jiwa-jiwa dari semua orang. Dia menyediakan makanan rohani untuk semua jiwa-jiwa. Maka wajarlah jika dia pun menerima makan dari pemberian atau persembahan orang bersama dengan para muridnya. Nah, karena itulah maka menerima pemberian orang itu tidak merupakan sebuah kesalahan. Tapi bisa jadi, tidak selalu, bisa jadi menolak pemberian itu adalah sebuah kesalahan.